Oke, balik lagi bersama gue Ekal dan hari ini gue mau share atau mau kasih tutorial cara ganti LCD Oppo F9. Jadi Oppo F9 ini kata user jatuh dan datang itu udah kondisinya kayak gini. Handphone kata user belum pernah diservis sama sekali dan ini mau kita bongkar ya. Ini LCD-nya udah ngangkat kayak gini. Jadi ini LCD pengen kita ganti. Prosesnya sendiri gue langsung to the point aja ya, langsung kita bongkar. Dan nanti LCD apaan yang bakalan gue rekomendasiin ke kalian. Jadi buat kalian pengen ganti sendiri atau pengen beli LCD, nanti gue kasih rekomendasi yang seperti apa. Oke, di sini gue bongkar dulu, yaitu pertama kita panasin backdoornya dulu ya. Kalau misalkan kalian nggak ada blower ya, ini gua karena pakai hot air. Kalau misalkan kalian nggak ada blower seperti yang punya gua pakai ini, kalian bisa pakai high dryer. Intinya pemanas bagian belakang ini agar lem yang nempel di bagian backdoor ini dia nggak terlalu rekat atau nggak terlalu rapat banget. Di sini gua biasanya bukanya pakai mika bekas baterai. Kalian bisa menggunakan barang-barang terserah ya, yang intinya fungsinya ini untuk memudahkan kita biar pada saat pembongkaran ya atau pembukaan backdoor ini gampang. Oke, ini udah kebuka. Sip. Oke. Ya, ini udah kebuka dan selanjutnya di sini kita mau cabut baterai. Cabut baut. Jadi baut-baut kita cabut dulu aja semuanya, kita bongkar baut-bautnya. Oke, beres. Sip. Nah, untuk cara buka middle frame ini ya, itu pertama kita harus buka slot SIM-nya, karena kalau misalkan kita nggak buka slot SIM-nya, itu pada saat proses pembukaan middle frame ini bakalan susah banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah dicabut slot SIM-nya, kita bisa menggunakan kuku ya. Jadi kalau misalkan kalian punya toolnya ya alhamdulillah, kalau misalkan nggak punya, kita bisa pakai cara cowboy ya, dengan menggunakan kuku jempol ya. Selanjutnya cabut baterainya ya. Untuk nyabut baterai usahain langsung ditarik aja ya, ini karena lem yang di bawah baterai itu bener-bener kuat banget. Oke, ini LCD yang saya rekomendasiin ke kalian. Jadi kalau misalkan di beberapa kasus banyak yang share kalau kualitas LCD akhir-akhir ini katanya kurang bagus ya. Saya pernah ngalamin juga kan beberapa kali ganti LCD error ya. Itu gua nggak tahu dari kualitas LCD-nya atau apa. Tapi di sini gua mau share tentang LCD ya, yang menurut gua bagus. Itu segelnya di sini itu tulisannya GR ya, nggak kelihatan ya. Ya, segelnya itu tulisannya GR. Itu yang menurut gua LCD yang menurut gua ya, ini ya, menurut gua yang selama ini gua pakai itu yang kualitasnya bagus. Jadi di beberapa kasus itu ada segel Y8, segel dan yang lain-lain karena itu yang menurut gua bagus segelnya ini. Gua nggak tahu ini produk dari mana dan gua nggak di-endorse sama sekali. Intinya gua bicara berdasarkan apa yang pernah gua pakai ya, terus apa yang pernah gua kerjain. Di sini untuk lemnya gue biasanya pakai lem yang T7000 yang warna hitam. Itu biasanya lebih cepat kering ya. Kalau misalkan kalian pengen beli, silakan beli, harganya juga murah. Gua di sini sekali lagi nggak di-endorse sama lemnya juga. Oke, udah kita tes LCD-nya bagus. Selanjutnya langsung kita lem aja. Oke, sebelum kita lem kita pindahin dulu ya. Di sini ada semacam kasa, bukan kasa ya. Ini intinya pelindung
speaker ya, speaker buat telepon. Jadi ini kita pindahin biar nanti debu-debu ya karena itu bisa ketahan oleh apa ya, kayak kasa tapi bukan. Intinya pelindung inilah ya. Jadi pelindungnya ini harus kalian copot dulu dari LCD bekasnya, selanjutnya kita tempelin. Oke, kita tinggal lem lem muter semuanya aja ya. Kita lemnya juga nggak terlalu banyak karena frame buat penahan LCD-nya juga dia nggak terlalu lebar, bagian samping kanan kiri sama atas bawahnya. Oke. Usahain untuk pemasangan lem sendiri harus bener-bener rapi biar kalian nggak kerja 2 kali ya. Jadi kalau misalkan pemasangannya itu rapi, itu biasanya sekali kita ngelem aja udah beres. Oke, ngelem beres, selanjutnya kita pasang LCD-nya. Untuk pemasangan LCD-nya usahakan segel di sini kalian bongkar dulu. Karena kalau misalkan kalian bongkarnya itu pada saat udah dipasang, itu biasanya segelnya itu masih ada nempel warna putih di bagian LCD. Jadi usahakan segel di sini kalian copot dulu ya. Setelah dicopot baru kita pasangin ke frame-nya. Oke ya, LCD-nya juga pas. Sekali lagi ini LCD yang menurut gua rekomendasi banget buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli LCD yang udah gua tes sendiri ya, jadi gua nggak cuman bilang katanya siapa, katanya si A atau si B. Jadi berdasarkan pengalaman gua, LCD yang segel ini itu dia bagus ya, yaitu GR. Gua sendiri belinya juga di toko langganan gua. Gua nggak beli online. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli online, entah itu toko A, B, C, karena itu coba tanya yang segelnya seperti itu. Mudah-mudahan kalian nggak kecewa dengan kualitas LCD yang segelnya GR. Kenapa di sini gua saranin ke kalian ya untuk sedikit rewel kalau misalkan kalian pengen ganti LCD, karena akhir-akhir ini banyak banget ya, sekali lagi banyak banget rekan-rekan yang kena zong ya istilahnya ya. Jadi beli LCD ternyata kualitas LCD-nya itu nggak memuaskan. Jadi ada yang saat dipasang seperti ini dia langsung garis-garis, ada yang udah dipasang udah bagus, udah intinya udah siap diambil, kenyataannya touchscreen-nya itu nggak jalan, itu ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli LCD khususnya di Oppo F9 ini ya, untuk tipe lain nanti bakalan gua update kedepannya, gua update yang bagus itu segel apa. Jadi untuk Oppo F9 gua rekomendasiinnya untuk yang segel GR. Oke, proses lem backdoor juga udah beres, langsung kita pasangin aja. Oke, sip. Nah, kalau udah beres biasanya gue di sini gue karetin ya. Jadi bukan cuma nasi padang doang yang dikaretin ya. Ini gue karetin kayak gini untuk apa ya? Untuk menekan LCD benar-benar masuk ke frame, dan untuk ngerapetin LCD ke frame dan backdoor ke middle frame-nya. Ya, kita proses seperti ini biasanya gua diemin dulu sekitar 10 menitan ya. 10 menit 15 menit itu biasanya lemnya juga udah bener-bener kering untuk yang lem pakai T7000 tadi ya. Selanjutnya kan kalaupun misalkan di samping ya, di bawah atau di samping LCD di pinggir-pinggirnya ini ya, itu ada lem-lem bekasnya, bisa kalian bersihin aja pakai kuku ya. Kalau misalkan ada thinner bisa kalian bersihin pakai tisu, kena celupin ke thinner sedikit. Intinya kalian bisa pocel-pocelin ya, itu agar lem yang di bagian yang agak banyak yang keluar dari frame itu bisa kalian bersihin dengan kuku.
Oke, LCD udah rapih ya, udah kita pasang. Selanjutnya kita tes langsung aja. Oke, dan handphone Oppo F9 ini udah masuk ke menu. Kebetulan gua tadi juga udah dikasih passwordnya, dan alhamdulillah LCD ya, atau ganti LCD Oppo F9 ini beres. Demikian tutorial dari saya, gua Hekal, thank you.